Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Amin. Seperti amin, biasa ya rabbal untuk alamin. mendapatkan keberkahan dari ilmu kita hari ini, sebelum belajar marilah kita berdoa. Ustazah minta silakan satu orang pimpin doa. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bisrohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, good. Terima kasih Mas Raffi. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang tema yang baru. Kita belajar tema 4, globalisasi. Silahkan bukunya boleh sambil dipersiapkan ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kemarin kan kita sudah belajar lagu daerah. Belum. Pangel digonting Masong deke mama ngol Om Maria modai nangsin napan Oke, masih. good. Terima kasih. Harapannya siswa mampu menemukan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian mampu untuk menyimpulkan informasi yang diperoleh dari teks eksplanasi dengan benar, dan kalian mampu membuat gambar pembangkit listrik mikrohidro beserta penjelasannya. Kita telah banyak belajar tentang negara ASEAN, di mana negara ASEAN itu terdiri dari anggota-anggotanya yang merupakan negara-negara yang berada di wilayah Asia. Setiap kerjasama di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah perluasan perdagangan yang terjadi antara negara anggota-anggota ASEAN, yang ini memungkinkan adanya kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor antar negara ASEAN untuk mendistribusikan barang dari negaranya masing-masing. Ini dimungkinkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dirilis tahun 2015. Yang selanjutnya kontribusi ekonomi di bidang investasi. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu dengan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu PLTU Paiton yang merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang berdiri di Desa Binor, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik ini dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali, kemudian PT Paiton Energi, dan Jawa Power. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara asing, gitu ya. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan contoh kerjasama. Jadi kerjasama Indonesia dengan negara asing, salah satunya tadi di video itu adalah apa? Buat energi tenaga uap itu? Iya, PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Namanya apa? Paiton. Ya. Oke, PLTU Paiton. Nah, itu salah satu bentuk kerjasamanya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari tentang listrik nih kemarin. Nah, PLTU itu kan pembangkit listrik, berarti dia adalah penghasil energi listrik. Oke, sekarang pengen tahu nggak gimana energi listrik itu dihasilkan? Pengen sudah. Oke, sekarang kita perhatikan dulu. Jadi pembangkit listrik itu ada beberapa. Yang pertama namanya pembangkit listrik tenaga air. Adalah pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap, yang tadi PLTU Paiton itu kan tenaga uap. Ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Kalau surya itu berarti dia pakai panel, dia dari matahari tenaganya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana kemudian air ini bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kita lihat di video berikut ya. Mikrohidro adalah suatu instalasi pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya atau energi aliran air sebagai penggerak untuk menghasilkan listrik dengan skala kecil. Aliran air yang dimanfaatkan memiliki ketinggian dan kapasitas aliran tertentu. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro diartikan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga yang berasal dari aliran air atau terjunan air, waduk atau bendungan, serta saluran irigasi yang dibangun secara multiguna dan menghasilkan kapasitas listrik kurang dari 1 MW.
Seperti prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga mikrohidro juga mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Kebutuhan air sebagai sumber energi potensial harus didukung dengan pembuatan bendungan agar suplai air terpenuhi serta pembuatan saringan untuk menyaring sampah. Pembangunan bendungan harus berada di kawasan yang terhindar dari banjir dan stabil. Air yang dibendung akan masuk ke dalam pipa penstop untuk menggerakkan turbin. Air yang masuk ke dalam pipa turun dari ketinggian tertentu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kemudian mengenai turbin yang dilengkapi penutup, lalu mengarah ke baling-baling yang tersambung pada dua piringan sejajar yang terbuat dari baja sebagai penyeimbang. Kemudian listrik dari generator masuk ke elektrolot kontrol untuk dialirkan ke jaringan listrik untuk kemudian disalurkan. Nah, beginilah prinsip kerja penghasil listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Kalian sudah menyaksikan video penjelasan terkait pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekarang kita latihan, nanti kalian buka LKPD kalian, ada di Google Classroom. Kemudian nanti perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, kerjakan LKPD dengan teliti dan benar. Oke? Sekarang silahkan dikerjakan dulu. Ini adalah gambar sederhana alur proses pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Energi potensial air dari sumber sungai atau waduk mengalir dan diubah menjadi energi gerak oleh kincir air. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik melewati jalur transmisi yang kemudian didistribusikan ke konsumen. Kemiringan saluran air sekitar 25 derajat. Yang kedua, kincir air. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Ketika kincir air berputar, otomatis generator akan ikut berputar dan akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk dengan jalur transmisi. Jadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang diberikan terkait pembangkit listrik mikrohidro. Nah, kemudian kalian juga sudah belajar tentang negara-negara ASEAN kan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa aja yang kita pelajari tadi? Kita mempelajari pembangkit listrik, kayak pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu memanfaatkan apa tadi? Mikrohidro air. Ya, memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan listrik. Terus kita tadi belajar apa lagi yang tentang ASEAN? Tentang kerjasama itu. Iya, kerjasama di bidang ekonomi. Ekonomi. Ya, jadi yang kita pelajari tadi kerjasama Indonesia dengan negara asing meliputi ekonomi ya, pembangkit listrik tenaga diesel dan tenaga air. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi aliran air, baling-baling dan mengoperasikan turbin sehingga menghasilkan energi listrik pada dinamo. Tadi sudah kalian menjelaskan juga ya. Oke. Nah, kita harus tetap semangat belajar ya, meskipun belajarnya dari rumah. Sekarang harus selalu semangat. Pasti ilmu yang kita dapatkan itu insya Allah bermanfaat. Semangat ya. Jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga kesehatan tubuh. Kemudian jaga jarak. Terus apa lagi? Hindari kerumunan ya. Ya, sudah. Oke ya. Ya, sampai sini dulu. Dari Ustazah banyak salah. Maaf, silakan Izzati pimpin. Kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la
Oke, makasih Zati. Oke, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.